Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemberian obat melalui oral adalah yang pertama obat-obat yang diperlukan, obat sirup, kedua gelas obat, sendok, gelas ukur, air minum pada tempatnya, lap atau tisu, matril atau lumpang penggerus, kartu dan buku berisi rencana pengobatan. Masuk pada tahap prainteraksi. Yang pertama mengecek rencana pengobatan. Pengobatan dengan menggunakan obat sirup. Obat sirup digunakan 3x1 sebelum makan. Yang kedua, menyiapkan peralatan dan obat dengan membaca label obat untuk memastikan benar obat. Di sini sudah tersedia alat dan bahan. Jadi ini obat antasida sirup akan diberikan kepada Nyonya A dengan expire bulan Maret 2024. Langkah yang ketiga, mencuci tangan menggunakan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sekarang tangan kita sudah keadaan bersih. Assalamualaikum, selamat malam Ibu, permisi. Saya dengan perawat Nabila. Apakah benar ini dengan Ibu Mary Binol? Ya. Jadi Bu, di sini saya akan melakukan pemberian obat sirup kepada Ibu pada pukul 9:30. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Mengocok dengan memutar atau dibolak-balik agar bercampur dengan rata sebelum dituangkan. Membuka penutup botol dan letakkan menghadap ke atas. Memegang botol obat sehingga labelnya berada pada telapak tangan. Menuangkan obat sejumlah yang diperlukan. Kembali label obat untuk memastikan obat yang benar. Obat antasida sirup. Sebelum menutup botol, usapkan bagian tutup botol dengan menggunakan kertas tisu. Memasukkan obat dengan perlahan ke dalam mulut pasien. Memberikan minum untuk membantu pasien menelan obat. Menemani pasien sampai semua obat ditelan. Merapikan pasien dan membantu pasien kembali ke posisi nyaman. Merapikan alat. Jadi Bu, di sini saya telah melakukan pemberian obat sirup kepada Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Jadi saya permisi ya Bu, jika Ibu ada perlu silakan memanggil perawat di ruang perawat. Terima kasih Bu, permisi. Mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi di sini saya perawat Nabila telah memberikan obat sirup sesuai dosis kepada Ibu Mary Binol pada pukul 9:30. Di sini yang bertanda tangan saya sebagai perawat dan Ibu Mary Binol sebagai pasien. Dan yang terakhir mengevaluasi kembali pemberian obat setelah 30 menit kemudian. Alat dan bahan: obat topikal krim, formulir obat, hanskun,
kasa, aplikator berujung kapas, baskom dengan air hangat, Ini kita ganti dengan yang berisi tisu basah. kasa balutan, dan plester. Tahap kerja selanjutnya mengatur posisi pasien, membuka area yang akan diberi obat, menginspeksi kondisi kulit secara menyeluruh, membersihkan area yang sakit sambil melepas semua debris dan kulit yang mengeras, mengeringkan area dan membiarkan kering menggunakan handskun, meletakkan 1-2 sendok teh dosis di telapak tangan dan lunakan serta gosok lembut di antara kedua tangan. Mengusapkan merata di atas permukaan kulit dengan menggerakkan memanjang sesuai pertumbuhan bulu. Menjelaskan kepada klien bahwa kulit dapat terasa berminyak setelah pemberian obat. Jadi Bu, setelah pemberian salep ini mungkin kulit Ibu beberapa menit kemudian akan terasa sedikit berminyak ya Bu. Membuka handskun, merapikan klien, merapikan alat, mengucap salam sebelum meninggalkan klien. Jadi Bu, di sini saya telah melakukan pemberian salep kepada Ibu. Apakah masih ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Baik Bu, jika Ibu ada perlu, tinggal panggil saya di ruang perawat ya Bu. Terima kasih Bu, permisi. Alat dan bahan, buku catatan pengobatan, obat supositoria rektal, handskun, gel pelumas, dan kertas atau kertas tisu. Selanjutnya, menjaga privasi klien dengan memasang sampiran, mengatur posisi pasien, SIM dengan tungkai bagian atas refleksi ke depan, membuka pakaian yang menutupi daerah anal sambil menjaga daerah yang tidak digunakan tetap tertutup. Mencuci tangan 6 langkah dengan menggunakan hand sanitizer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memakai handskun,
Membuka pakaian yang menutupi daerah anal. Permisi ya Ibu. Sambil menjaga daerah yang tidak digunakan agar tetap tertutup. Ya. Mengambil suppositoria dari bungkusannya. Memberi gel pada ujung bulat. Meletakkan jeli pada jari telunjuk. Meminta pasien untuk menarik nafas perlahan melalui mulut. Menarik bokong pasien. Dengan tangan yang non-dominan perawat. Masukkan suppositoria dengan perlahan melalui anus. Sphincter ani itu. Dan mengenai dinding rektal atau sekitar 10 cm pada orang dewasa dan 5 cm pada anak dan bayi. Mengeluarkan jari dengan perlahan lalu mengusap area anal dengan tisu. Meminta pasien untuk tetap berbaring, terlentang atau miring selama 5 menit. Jadi Bu, Ibu berbaring terlentang dulu ya Bu selama 5 menit. Bila suppositoria mengandung laksatif atau pelunak feses, maka perawat dapat memasang pispot atau membantu klien ke kamar mandi jika ada keinginan untuk membuang air besar. Rapikan pasien dan membantu klien kembali ke posisi yang nyaman. Permisi ya Bu. Ya. Membuka handskun